Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok dengan mata kuliah pemodelan, optimasi, dan simulasi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami terkait memodelkan pergerakan saham dengan metode random walk. Baik, adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Komang Yoga Saputra dengan NIM 103052330046. Kemudian ada Almira Faradita Alifah dengan NIM 103052330069. Selanjutnya yang terakhir adalah Tiffany Fadilah Hanaf dengan NIM 103052330073. Kami dari kelompok 13 dari kelas DS 4702. Untuk materi pemaparan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni yang pertama adalah latar belakang. Nah, dengan memanfaatkan data historis ini, metode ini membantu memahami volatilitas pasar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sentimen pasar, kemudian kebijakan, dan situasi global. Analisis terhadap berbagai sektor ekonomi seperti energi, kesehatan, dan keuangan, dan barang-barang konsumen primer mengungkapkan bagaimana masing-masing sektor merespon perubahan pasar dan memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan dari pengerjaan tugas ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman metode random walk. Yang kedua, mengaplikasikan data historis. Yang ketiga, menganalisis faktor eksternal. Yang keempat, melatih keterampilan teknis. Yang kelima, membandingkan skenario pergerakan saham. Berikut adalah salah satu model dan simulasi sektor energi dari PT Pertamina Geothermal Energi. Berikut adalah data yang telah kami dapat dari histori selama 1 tahun terakhir. Data bar yang bergaris warna biru adalah data aslinya, sedangkan yang berwarna merah adalah hasil prediksi menggunakan metode random walk. Di sini kami mendapatkan nilai meannya dengan nilai minus 0,000747, kemudian dengan standar deviasi 0,021. Bisa dilihat terdapat sedikit perbedaan antara data yang sebenarnya, yakni harga penutupan historis, dengan harga saham simulasinya, yakni data yang bergaris warna merah. Meskipun sedikit terlihat mirip, namun dengan menggunakan random walk tidak sepenuhnya dapat memprediksi data tersebut dengan benar dan valid. Namun ini sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana data atau harga penutupan historis dari PT Pertamina Geothermal Energi. Untuk slide selanjutnya, saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan. Akan melanjutkan. Baik, selanjutnya di sini terlihat untuk perbandingan harga closing dari yang kami dapatkan dari data historis Yahoo Finance, dan juga yang di sebelah kanan ini kami dapatkan dari mendownload di Google Colab menggunakan library Yahoo Finance. Dan sebenarnya ini hanya untuk pembuktian bahwasannya untuk harga closingnya ini sama seperti itu. Oke, selanjutnya
Ada model dan simulasi di sektor kesehatan kami ambil dari PT Kalbe Farma. Nah, terlihat di sini bahwasannya terdapat mean return itu merupakan rata-rata rata-rata harga closing untuk perharinya, rata-rata harian untuk harga closingnya. Em, Kemudian untuk sigma sendiri itu merupakan standar deviasi untuk setiap harinya. Jadi standar deviasi harian. Kemudian di situ ada N itu merupakan jumlah data. Di situ terdapat 239. Jadi jumlah data ini, jumlah periode ini, maksudnya jumlah hari. Di sini kami ambil dari panjangnya data harga closing yang ada di data. Jadi karena kami mengerjakan tugas ini di tanggal 28 Desember, jadi untuk N-nya itu sebanyak 239 karena itu sudah dikurangin dengan hari nasional ataupun hari libur. Jadi itu hanya untuk hari kerja perdagangan sesuai dengan panjang dari data harga closing tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini terdapat grafik simulasi model random walk dibandingkan dengan harga penutupan historis yang aslinya. Nah, dapat terlihat di sini untuk yang model random walk itu yang berwarna merah, kemudian untuk yang berwarna biru ini untuk harga closing dari data historis yang sebenarnya. Nah, untuk simulasi random walk ini memiliki fluktuasi atau kenaikan dan juga penurunan yang lebih liar. Jadi dibandingkan dengan harga historis, tetapi memang pola pergerakannya itu tampak cukup serupa dalam beberapa periode gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perbandingan lagi antara harga closing yang ada di Yahoo Finance dan juga harga closing yang kami download di Google Colab dan terlihat untuk harga closingnya ini sama. Untuk selanjutnya, nah ini adalah mode dan simulasi di sektor keuangan kami ambil dari PT Bank Sentral Asia. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini ada main return. Kami dapatkan minus 0,000613. Kemudian untuk standar deviasinya atau sigmanya sendiri kami dapatkan 0,016625. Dan untuk jumlah hari atau N-nya itu sama ya, 239. Kemudian untuk grafiknya sendiri, di sini diperlihatkan bahwasannya harga saham dari hasil simulasi model random walk ini didasarkan pada distribusi normal dari MEAN dan juga standar deviasi. Kemudian um, harga historis yang garis biru ini memiliki tren dan pola yang lebih terarah dibandingkan dengan simulasi random walk yang garis merah ini. Jadi untuk simulasi random walk ini memang lebih fluktuatif sama seperti sebelumnya dan cenderung menyimpang dari data aktual. Namun secara umum model ini dapat memberikan gambaran kasar tentang dinamika harga saham. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan perbandingan harga closing antara di Yahoo Finance, sumber Yahoo Finance, dan juga yang sebelah kanan ini adalah yang kami download untuk memperlihatkan bahwa untuk nilainya itu sama. Selanjutnya, di sini ada model dan simulasi dari sektor barang konsumen primer dari PT Indofood Sukses Makmur. Jadi pada slide ini membahas tentang simulasi harga saham menggunakan model random walk dibandingkan dengan data harga penutupan historis saham perusahaan. Pada bagian atas di sini
Terdapat informasi statistik dasar mengenai mean atau mu yang sebesar 0,000899 dan standar deviasi atau alfa sebesar 0,013324 yang dihitung berdasarkan 239 hari data harga saham. Grafik ini menunjukkan bagaimana model random walk dapat mempresentasikan pola pergerakan harga saham pada PT Indofood Sukses Makmur dengan akurasi yang cukup baik pada tren jangka panjang meskipun terdapat variasi dalam pergerakan harian. Yang pertama, untuk harga penutupan historis pada garis biru menunjukkan data harga penutupan saham Indofood berdasarkan pergerakan pasar yang sebenarnya. Terlihat adanya tren naik mulai pertengahan tahun hingga akhir periode. Kemudian, ada simulasi model random walk yaitu pada garis merah memperlihatkan simulasi harga saham berdasarkan model random walk menggunakan parameter yang pertama yaitu mean atau mu yang tadi 0,000899 rata-rata positif yang mencerminkan tren kenaikan harga. Kemudian ada standar deviations atau alpha dengan nilai 0,013324 yang menunjukkan tingkat volatilitas harga. Garis merah ini mengikuti pola fluktuasi harga historis meskipun dengan beberapa penyimpangan. Kemudian untuk analisis perbandingan antara keduanya yaitu simulasi mendekati pola pergerakan historis saham, terutama pada tren kenaikan di paruh kedua periode. Namun, fluktuasi harga pada simulasi terkadang lebih tajam dibandingkan dengan harga historis. Oke. Pada slide ini membahas tentang harga penutupan atau closing price pada saham Indofood dengan menampilkan data secara rinci dan hasil pengolahan menggunakan kode Python. Pada bagian kiri, ini terdapat tabel yang berisi informasi pergerakan saham, termasuk harga pembukaan atau open, harga tinggi atau high, harga terendah atau low, harga penutupan atau close, dan harga penutupan yang telah disesuaikan atau adjusted close untuk beberapa tanggal tertentu. Data ini memberikan gambaran lengkap tentang fluktuasi harga saham pada periode waktu tertentu. Sementara itu, pada kanan slide, menunjukkan hasil pengolahan data harga penutupan menggunakan Python. Jadi kita ambil data pada harga penutupan saja. Outputnya menampilkan daftar harga penutupan saham berdasarkan tanggal yang memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pada analisis perbandingan. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek volatilitas harga. Untuk kesamaannya yaitu semua saham menunjukkan fluktuasi harga sepanjang periode yang dianalisis. Perbedaannya pada Bank BCA dan Kalbe Farma memiliki volatilitas lebih tinggi dibandingkan PT Indofood, sementara untuk PT Pertamina lebih volatil di awal sebelum stabil. Untuk aspek yang kedua, yaitu respons terhadap tren pasar. Kesamaannya yaitu terjadi fluktuasi serupa di beberapa periode yang mencerminkan pengaruh faktor eksternal. Perbedaannya untuk PT Indofood menunjukkan tren naik konsisten, sementara pada BCA dan Kalbe Farma tidak memiliki arah tren utama. Pada PT Pertamina beralih dari tren turun di awal menjadi naik pada akhir. Kemudian aspek yang ketiga yaitu fluktuasi awal dan akhir periode. Untuk kesamaannya yaitu fluktuasi harga yang lebih tinggi terjadi di awal dan akhir tahun untuk semua saham. Untuk perbedaannya, tingkat fluktuasi pada BCA lebih tajam dibanding saham yang lainnya, sedangkan Indofood menunjukkan stabilitas lebih tinggi di akhir periode. Kemudian aspek yang keempat yaitu jangka waktu analisis. Untuk kesamaannya,
yaitu semua saham dianalisis dalam 239 hari perdagangan yang sama, tanpa dihitung tanggal merah ataupun hari Sabtu dan Minggu. Untuk perbedaannya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jangka waktu analisis, karena semuanya menggunakan data historis pada periode yang sama. Kemudian, aspek yang kelima yaitu arah tren utama. Kesamaannya, tidak semua saham memiliki tren yang lebih jelas atau tren yang jelas sepanjang periode. Untuk perbedaannya, PT Indofood dan PT Pertamina menunjukkan tren kenaikan di paruh kedua, sedangkan pada BCA dan Kalbe Farma cenderung fluktuatif tanpa arah yang konsisten. Kemudian pada aspek yang terakhir, yaitu rentang harga. Kesamaannya, semua saham memiliki rentang harga yang mencerminkan karakteristik volatilitasnya. Pada Bank BCA memiliki harga absolut tertinggi dibandingkan ketiga saham yang lainnya. Sedangkan Kalbe Farma dan PT Indofood bergerak pada kisaran harga yang lebih rendah. Ya. Yang terakhir yaitu pada bagian kesimpulan. Jadi keempat saham yang dianalisis tadi menunjukkan fluktuasi harga yang konsisten di awal dan di akhir tahun. Dengan model random walk menggambarkan pergerakan harga secara umum meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan faktor fundamental atau sentimen pasar. PT Indofood dan PT Pertamina menunjukkan tren kenaikan jelas di paruh kedua tahun. Sementara pada Bank BCA dan Kalbe Farma lebih fluktuatif tanpa arah konsisten. Rentang harga saham bervariasi. Dengan Bank BCA memiliki harga tertinggi, sementara Kalbe Farma dan PT Indofood bergerak dalam kisaran harga lebih rendah, mencerminkan perbedaan fundamental dan sektor industri masing-masing. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam arah tren dan karakteristik volatilitas pada setiap saham. PT Indofood dan PT Pertamina menunjukkan tren kenaikan yang lebih jelas di paruh kedua periode, sedangkan pada Bank BCA dan Kalbe Farma lebih fluktuatif tanpa arah yang konsisten. Selain itu, rentang harga saham juga bervariasi, dengan Bank BCA memiliki harga absolut tertinggi, sementara Kalbe Farma dan Indofood bergerak dalam kisaran harga yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan perbedaan fundamental antar emiten serta sektor industri masing-masing. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.